Oke, selamat datang di channelku sekarang ini. Dan mungkin ini baru pertama kali kita akan podcast ya, podcast tentang anime. Dan kita akan kedatangan tamu tamu podcast yang baru baru aja mulai ya. Baru mulai banget kapan nih kalau podcast nih? Oke, halo Oke, halo semuanya. Salam halo. kenal dulu Nih ya. salam. Coba kita perkenalkan satu-satu dulu tamu kita ini. Yo, salam kenal. Nama gue Faiz Riunyan dari Vokasi Podcast dan tentu saja di sini gue ditemani sama partner gue yaitu Halo, saya Yudi sini. Berasa opening sendiri ya? Mas Omni sendiri. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Aku juga gak biasa intro. Jadi Langsung. kalau Vokasi Podcast sebenarnya sih kita mulai dari 2021 ya saya. Itu April apa Mei mulai. Ya, April antara April 2021. Terus kita sempat vakum selama 1 tahun lebih lah. Dan ini di tahun 2023 ini kami kembali menjalani season 2 berarti ya. Jadi udah ada 2 season setelah vakum dari season pertama di 2021 dan sekarang lagi menjalani season 2 di 2023. Cukup cukup lama juga ya perjalannya itu lokasi podcastnya. Betul. Oke. Sekarang kita akan masuk ke topik di mana ini kan sudah masuk summer 2023 nih untuk musim Yap. anime ini. Nah, alasan itu untuk bahas nih ya gimana ya? Iseng Mas tuh iseng mau pengen tahu sih apa kayak pendapat kalian soal anime season ini. Alasannya sih itu. Oke. Ya, Nah, ya, ya. kita masuk ke intinya sekarang. Mungkin kita coba kita sebutkan masing-masing 3 judul yang paling antisipasi untuk season ini. Bisa dikasih alasannya kenapa? Mulai dari Oke. mana nih? Dari Boleh dulu kali ya saya. boleh. Boleh ya. Oke. Jadi sebenarnya ya ini kan ya karena emang masuk season baru, pastilah ada anime-anime yang benar-benar kita masing-masing nih gua, Seiyu, Chris yang kita antisipasi lah, yang emang kita tunggu-tunggu ya kan. Jadi makanya ini kayaknya menarik lah gitu untuk dibahas. Chris merasa ini adalah hal yang menarik untuk dibahas dan dia juga ngubungi kami Vokasi Podcast untuk melakukan kolaborasi gitu kan. Oke lah gitu. Karena kami juga melihat ini juga menarik nih kayaknya untuk dibahas nih. Karena untuk anime yang gue antisipasi di musim ini ada ya tiga judul. Emang ada 3 judul yang mohon maaf sebentar. Sedikit disclaimer ya, Mas Yato di sini nanti kita mungkin ada sebagian anime sudah keluar mungkin di episode 1 atau episode 2. Jadi ya kita sudah sedikit banyak sudah tahu sebagian jalan cerita gitu. Ya, betul. Jadi kalau mungkin kalau kedepannya ada pengubahan atau apa ya kita tidak bisa prediksi juga di sini. Betul. Oke. Kalau gitu gue lanjut ya. Iya. Jadi ya sebenarnya salah satu alasannya karena ada judul yang gue antisipasi musim ini. Pas gue nonton episode satunya ya gue sangat kecewa lah. Tapi itu nanti kita akan bahas. Jadi
gue akan menyebutkan 3 judul yang sangat gue antisipasi. Yang pertama itu adalah Horimiya Peace. Kenapa gue sangat Oke. mengantisipasi? Karena gue emang suka itu gitu sama Horimiya. Waktu yang series yang pertama berarti ya, itu kan sebenarnya Horimiya tuh dia langsung tamat kan. Itu tamat animenya itu adalah tamatnya komik gitu, sesuai dengan tamatnya komik. Dan si Horimiya Peace ini adalah eh apa namanya? Cerita yang mana di seri yang utamanya itu dia nggak masuk gitu. Jadi ini adalah kayak cerita-cerita yang terpotong. Ya Oke. apa? Makanya itu karena gue emang yang suka itu sama Horimiya, gue bahkan punya koleksi komiknya lengkap volume 1 sampai 16 walaupun belum gue baca. Kayaknya nanti gue baca setelah Horimiya Peace tamat aja lah. Biar enak gitu kan bacanya. Jadi itu sangat gue antisipasi. Terus yang kedua itu ada Hataraku mau sama second season sequel. Sebenarnya aneh sih ya ini ya. Iya, Udah mas second season, terus di second season lagi gitu. Kenapa nggak season 3 aja gitu penamaannya atau judulnya? penamaan Cuma ya, kan penamaannya agak aneh, aneh. aneh. Hataraku mau sama second season sequel, nggak enak gitu. Tapi ya udahlah. Itu gua antisipasi karena emang ya di antara beberapa judul yang tayang musim ini, ya gue udah nonton Hataraku mau sama juga gitu dari season 1 yang di tahun 2000 berapa 13 ya kalau nggak salah ya. Kayaknya ada di Ya, 2013. nah, 2013 terus tiba-tiba season 2 muncul di tahun 2021 dua dua 22 dua dua ada. Iya 22 ya dua. Iya 22 ya dua. 22 kan. Terus sekarang ada season sebenarnya kalau kalau misalnya kita nontonnya di Bilibili atau di Station ya di Station Mm-mm. itu disebutnya season 2 part 2 sih. Jadi ya itu Oh. gue merasa itu masih lebih cocok gitu season 2 part 2 gitu. Mm-mm. Ya karena itu jadi gue sekalian aja karena gue merasa gue tuh jarang yang bisa cocok gitu sama genre komedi gitu kan tergantung. Cuma ini sih Hataraku mau sama bisa gue cocok gitu makanya ini yang part 2-nya season 2 part 2-nya itu gue antisipasi gitu. Dan yang judul ketiga itu ada Yume Miru dan Shiwa Genjitsu Sugisa atau kalau judul Inggrisnya tuh The Dreaming Boy is a Realist kalau gue nggak salah. Oh, Ini ya. gue antisipasi kenapa? Karena gue sangat suka dengan ceritanya. Gue ngikutin like novelnya udah sampai volume 7. Yang terbaru volume 8 sih. Belum ada info volume 9. Cuma volume 8 gue belum sempat baca. Tapi gue emang yang sesuka itu gitu loh. Sama si ceritanya Yume Miru dan Shiwa Genjitsu Sugisa. Makanya pas dia tayang di musim ini, ya gue sangat menantikan gitu kan. Oke lah, itu sih 3 judul anime dari gua Faiz Riunyan yang gua antisipasi musim ini. Oke. Dan bagaimana dengan Seiyu? Atau dari Chris Oh, dulu mungkin ya, oh, biar adil gitu, biar serang-seling. oh ya, oke. Kalau dari aku ya, eh ini sebenarnya sih kalau yang 3 judul ya kalau ditanya, aku lebih ke yang pertama ya. Ini aku sedikit disclaimer, ini urutan 1, 2, 3-nya bukan urutan terbagus atau terjelek lah, lebih tepatnya. Hmm. Nah, yang pertama tuh Jido Hanbak Jido Hanbaiki, panjangnya yang isekai masuk ke vending Oh, machine. oh iya ya, Yang rekanasi jadi vending machine ya. iya, itu kalau aku lihat sih dari awal ya, itu sudah menarik perhatian aku ya. Hmm. Unik aja lah. Kita masuk ke isekai, harusnya kan ya genre-genre isekai itu kan M, jadi MC-nya kuat, ngalahin bos atau iblis lah, sejenis itu. Nah, kalau di jadi vending machine nih ya termasuk lebih unik lah, lebih kalau aku bilang. Nah, terus kedua lebih ke ini Higeki no Genkyo. Nah,
Itu Narosakyo yang apa nih namanya? Apa tuh? Is, kalau bahasa Inggrisnya tuh The Most Heretical Last Boss Queen from Villainous to Savior. Belum ada itu Oh, ya. Higeki no Genkyo. Ya, Higeki no Oh iya. Genkyo. Ah, Nah, ah, ah. mungkin ke alasan pertama aku kalau untuk anime ini ya, itu mungkin sudah hampir menyaingi Amefora kalau aku lihat ya. Hmm. Hampir Berarti dia, menyamai. Hah? Ya, berarti dia ini ya, Sojo. Sojo terus jadi villain, Hmm. ya jadi villainous dalam Hmm. visual novel apa ya namanya tuh, ya Sojo lah gitu lah. Mungkin Iya. kalau aku lihat dari premisnya sih hampir menyaingi Amifora kalau aku lihat. Hmm. Nah, untuk ketiga ini lebih tepatnya untuk itu Dekiru Neko wa Kyo Moyutsu. Ya, atau kalau bahasa Inggrisnya tuh The Masterful Cat is Dispersed Again Today. Itu pernah dengar? Oh, yang Hmm. kucing besar Eh, itu ya? yang kucing besar sama pegawai kantongan lah, cewek. Oh, gue cuma lihat ada yang kayak nge-share gitu cuplikannya sih di kayak di IG gitu. Nah, aku bilang sih ya kalau untuk anime ini ya itu ya sangat relate lah dengan kehidupan nyata si ceweknya Hmm. sih. Hmm. Tapi Slice ya of life gitu lah ya. ya slice of life tapi supernaturalnya di Kucingnya. kucingnya yang tanpa Hmm. tanpa aneh karena kan dia bisa berdiri lah atau bisa masak lah. Itu aja sih dari aku ya. Dari Sayu. Oke. Gue sebenarnya sempat agak bingung ketika disuruh milih tiga judul apa ya, tiga judul yang paling diantisipasi buat musim ini. Mm, Karena ternyata setelah gue cek My Anime List tuh ternyata tontonan gue di musim ini tuh ada 40 judul. Ya dan. Hai, banyak, banyak juga. Banyak banget ternyata ya. Iya. Eh, jadi agak bingung juga gitu. Cuman di sini gue ngambil tiga judul Mm, yang di mana duanya tuh sequel sih sebenarnya. oke. Yang pertama gue ngambil Mushoku Tensei Season 2 Oh, Hmm. oke. karena simpelnya kan karena ini sequel ya. Cuman kalau gue lihatnya karena gue termasuk salah satu yang suka sama ceritanya Mushoku Tensei. Ditambah lagi kan treatmentnya Mushoku Tensei ini sama kayak Attack on Titan dulu. Jadi dia dikerjain sama studio khusus yang emang dibangun buat Mushoku Tensei ini. Mm, Jadi gue Hmm. pengen lihat dia ada perkembangan gak sih dari season 1 ke season 2-nya gitu buat Mushoku Tensei. oh, Terus yang kedua itu ada Bang Dream is My Go. oh, Bang Oh, Bang. Bang Dream, Bang Dream. Oke. Iya, Ah. Bang Dream. Nah, kalau ini sebenarnya alasan gue nonton Bang Dream is My Go tuh karena gue suka 3D-nya mereka sih sebenarnya karena uh, ciri khasnya mereka kan 3D-nya tuh selalu punya Ciri apa khas. ya pendekatan 12 gaya sorry 12 prinsip animasi. Nah, gue suka tuh karena mereka selalu nerapin ke sana dan ketika pertama kali di announce pun dari apa ya teaser lagu-lagunya tuh entah kenapa gue lihatnya semenjak Morphonica kemarin tuh lagunya mereka lebih ngena gitu dibanding lagunya Bang Dream yang lama ya. Cuman itu menurut gue aja sih. Nah, Jadi agak menarik gitu buat tahu ceritanya dari It's My Go ini. Terus yang ketiga ada Ateria Raiza. Nah, oh, Hmm. ini gue sebenarnya lebih ke penasaran sih. Sampai gue kemarin ketika tahu dia dapat adaptasi anime tuh gue sempat beli game yang pertamanya. mm, Karena Hmm. penasaran pengen tahu ceritanya duluan gitu. Iya, iya. Cuman oh, ya, nggak sempat kemainin juga sih sebenarnya. Ujung-ujung. Hmm. Gue penasarannya ini sih karena kan
eh, Atelier Raiza tuh bisa dibilang dia salah satu franchise atelier yang Paling serinya sukses. paling banyak tuh. Iya. Paling sukses juga. Yang sekarang yang ketiga juga udah rilis kan. Nah, ya itu. Tap- Nah, berarti tapi kan ya ada kemungkinan ceritanya dia tuh bagus kan. Hmm. Nah, itu makanya gue penasaran sih sama si Atelier Raiza itu. Altaria Reza nih kalau kalau menurut aku ya episode pertama tuh mungkin kalau bagi yang belum main gamenya pasti agak bingung sih di perkenalan Iya, tiga karakter itu di awal. iya. Tapi itu Hmm. kayaknya kita bahas nanti deh. Oke. Hmm. Sedikit aja di situ. Terus Iya. Oke. oke. Terus mungkin lebih kita akan prediksi dulu nih kemungkinan kemungkinan judul apa yang bakal hype atau jadi top satu lah di musim ini. Mulai dari siapa? Top 1 ya. Iya top satu. Top satu atau Nah, kalau mikirnya terlalu jauh top satu uh, bakal hype lah di musim ini. hmm, kalau gua ya Mm-mm. ngelihatnya dari beberapa judul nih, kayaknya yang bakal rame atau mungkin ya dibilang top 1 juga kayaknya belum pasti. Cuma Mm. kayaknya yang bakal rame tuh ada judulnya yang Zom 100 nih, yang tentang zombie. Iya. Oke. Kayaknya Oh, kayaknya rame aja itu. Apalagi kemarin episode 1 kemarin tuh banyak yang ngebahas gara-gara cewek yang disuka CMC ternyata simpenan bos yang UG, Ugly Bastard. iya. Dan terus habis itu jadi zombie gitu kan si ceweknya gitu kan. Itu rame di bagian situ menurut gue kayaknya dia yang bakal rame di musim ini karena kalau yang lain kayak tadi ada Mushoku Tensei, ada Jujutsu Kaisen kan musim ini, ada Iya. Bleach. Kalau gue lihat ya ada Bleach, ada Kanojo Kareshimas, Masamune Kuno Revenge itu karena sequel gitu kan. Karena sequel kayaknya nggak akan serame ketika mereka season 1 kemarin gitu. Mm-mm. Jadi jadi kayaknya kalau berdasarkan yang gue lihat di daftar My Animalist ya, kelihatannya sih si Zoom 100 itu sih yang bakal rame. Karena ya itu tadi, gue nggak tahu ya nanti ke depannya setelah episode 1 tuh kayak episode 2 3 4 itu akan pada ngebahas juga atau enggak. Karena kan kalau yang kebetulan aja ini kan yang di episode 1 Zoom 100 yang gue lihat apa namanya? Ya karena ada itu cewek yang disuka ternyata simpenan si bosnya yang Ugly Bastard terus ternyata dia jadi zombie si MC-nya ini apa yang bilang apa selamat tinggal cinta pertamaku gitu. Oke. Itu rada sedih juga sih sebenarnya sih, rada sedih sih karena ya lu orang yang lu suka ternyata simpenan om-om terus jadi zombie gitu. Iya. Jadi Oke. itu sih kalau gue lihat yang akan rame di season satu jadinya di Season di summer. season lagi musim summer ya Musim musim summer musim guys. panas. Nah, musim panas ini 2023. Oke. Terus kalau menurut aku ini mungkin menurut aku ya ini lebih ke My Tiny Senpai kalau aku bilang. Oh, kenapa itu? Eh, Lebih tepatnya sih aku bilang ya si senpainya ini namanya siapa coba aku lupa. Xiaomi Katasin namanya tak ya. Itu Hmm. gaya-gayanya tuh kayak lu ya mungkin banyak di Lucu-lucu. lucu-lucu gitu. Terus Hmm. banyak di kalau aku lihat di sosial media ya mungkin agak ada satu dua mungkin kelewat di timeline aku soal dia sih lebih tepatnya Hmm. itu Iya, aja sih iya, ya iya. kalau aku prediksi ya. Terus dari Seiyu Hmm. Gue kata agak bingung sih sebenarnya soalnya gimana ya? Emang apa yang kata Faiz tadi benar sih rata-rata kan yang sekarang tuh banyaknya sequel kan, iya yang Sequel. barunya tuh dikit itu. Nah ada sih emang yang episode satunya tuh dia punya dorongan yang bagus gitu kayak yang tadi Zoom 100 terus yang
apa The Girls I Like Is Forgot Her Glasses itu juga lah oh episode satunya kan lumayan narik orang tuh. Oh iya iya iya. Cuman masalahnya ada kalau feeling gue sih ujung-ujungnya tetap jatuhnya kalau nggak di Jujutsu Kaisen ada di Shadow Garden lagi sih buat di Shadow musim Garden ini. bukannya musim depan ya? Shadow Nah, itu gue Garden. nggak tahu sih. Soalnya episode satunya udah sempat tayang duluan kan dia. Nah, itu gue nyari-nyari nggak ada masalahnya. Iya, Dan iya gue lihat di berita di My Anime List masuknya ke musim gugur musim depan. musim depan ya. Makanya nih, Oh, tapi makanya gue bingung ini Shadow Garden si apa masuknya ke season in musim panas atau ke musim gugur gitu kan. Gue nyariin nggak ada kayak penayangannya gitu episode satunya. Iya, aku pun baru tahu juga itu Shadow Garden masuk musim ini episode satu. Emang di My Anime List tuh gue lihat tanggal 1 Juli sih mulai iya. tayangnya. Cuman gak nemu Cuma di apakah mana-mana masalah. cuma apakah itu emang cuma episode satu doang dilanjut musim gugur atau emang ya nggak jadi lah emang diundur semua, gue nggak tahu gitu. Makanya di Most Anticipated tuh gue nggak nyebutin si Shadow Shadow Garden. Garden. Iya. Karena ini meragukan ini masuknya dia ke summer atau fall gitu kan. Kalau summer ya pasti gue masukin, tapi karena meragukan kayaknya fall gitu kan, gue lihat di berita juga apa di My Anime List-nya itu ya Hmm, udahlah gitu, jadi gak gue masukin makanya si iya. Shadow Garden. Nah, itu gue Tapi emang ini apa gimana? Gimana guys tadi? tapi Gimana? emang di musim ini ya mungkin karena banyak sequel juga ya, jadi nggak ada dari awal juga nggak kelihatan ada yang semeledak kayak musim kemarin kan, Oshinoko kan semeledak Iya, itu kan Ya, Oshinoko. gak ada. nggak Selain dia ada. bukan karena apa, dia kan emang bukan sequel gitu kan, baru season 1, terus juga yang emang serame itu gitu loh, orang-orang tuh segila itu gitu sama Oshinoko. Jadi kayaknya musim ini nggak ada sih yang benar-benar meledak kayak Oshinoko, cuma mungkin ya ada yang Hmm, kelihatan eh, bakar ramenya ya. Gue juga sedikit setuju sih sama si Seiyu, kayaknya sih nanti pada akhirnya ya balik lagi ke ya Jujutsu Kaisen balik, atau enggak yang apa yang namanya, atau enggak yang sequel yang lain gitu yang emang Ya. bagus ininya apa si ratingnya. hmm, Paling sepecah telur pun jatuhnya ke Link Clickson 2. Tapi itu dong gua. Soalnya kalau seingat gua ketika dia musim satu tuh dia mecahin rekor sih sebenarnya. Cuman gak tahu di season 2-nya bakal kejadian lagi apa enggak. Karena kan Hmm. dia tuh story-nya bakal kita tahu bagus apa enggak ketika udah sampai episode terakhir tuh. iya. Agak tricky masalah. Jadi kalau misalkan dari gue sih kayaknya yang paling possible buat sekarang masih Jujutsu Kaisen. Jujutsu Cuman Kaisen sih ya. ya ada ya Hmm, kalaupun ada yang bisa mecahin Jujutsu Kaisen ya kemungkinan Link Click Season 2. Hmm. oh oke. Hmm. Terus prediksi sudah selesai. Terus mungkin ada mungkin aku ada terbeset atau terpikiran satu hal nih. Apa Lebih tuh? tepatnya kayak mana ya? Eh, lebih musik lah, lebih tepatnya musik opening atau ending yang menurut kalian ngena di musim ini apa? Coba. Nah ini Hmm. mungkin ya tak antara iseng atau gimana lah gitu. Nah. Aku pengen tahu Hmm. aja sih. Kalau musik gue masih belum sih, soalnya Belum. biasanya gue kalau musik itu nunggu dulu beberapa episode. Ini kan rata-rata masih pada episode 1 dan Iya, rata-rata tuh belum ada opening kan. Kebanyakan masih baru pada ending gitu yang iya, muncul. Jadi gue kalau belum. musik sih kebetulan emang gue biasanya nih kalau musik baru gue dengerin kayak udah menjelang akhir gitu. Oh, menjelang akhir ya. Menjelang akhir season itu biasanya baru gue, kalau emang gue lagi pengen nambahin playlist itu baru nih anime musim ini lagunya gue cari, gue dengerin satu-satu gitu kan. Soalnya kan kadang untuk lagu fullnya itu baru rilis Hmm, nanti gitu, kadang di pertengahan season mungkin iya. animenya tayang gitu kan ya.
Ada yang emang langsung rilis saat itu Iya. juga, ada yang pakai lagu yang udah rilis gitu kan. Cuma Mm-mm. jadinya gue mending nunggu ntar pertengahan baru gue pada dengerin. Soalnya kalau sekarang kayak gue tuh belum yang niat nyari lagu baru, jadinya tar aja dulu dah sih. Jadi si intro outronya gue skip gitu. Oh, Gue skip dulu gitu. Ntar baru kalau atau enggak kalau kayak misalnya kayak Oshinoko tuh kan, gue walaupun nggak nonton, nonton. tapi karena lagu Yoasobi Idol segila itu, serame itu waktu itu, ya dari awal si lagunya rilis gue udah dengerin gitu. Cuma kalau Hmm. misalnya yang baru banget tayang ini, yang emang nggak belum ada yang lagunya rame kayak Idol kemarin, Itu iya ya udah nanti gue sih. nanti Kalau ya. gue mah gitu, dengerinnya Hmm. nanti. I see. Kalau Hmm. kalau dari saya pendapat soal musik season ini, Gue ada sih sebenarnya, cuman kalau tuh, misalkan yang kata Faiz tadi, taruhlah karena Oshinoko kemarin kan karena Yoasobi kan ya, iya orang ya, tahu gitu siapa hmm, Yoasobi. Nah, gue belum tahu sih musim ini tuh ada apa istilahnya, penyanyi terkenal yang emang namanya seharum Yoasobi apa enggak sih? Gue nggak tahu ya. Kayaknya belum dengar If ataupun siapa gitu yang muncul musim ini. hmm, Iya, kalau kayaknya nggak ada. Paling seingat gue yang muncul pun Deko doang. Tapi Deko kan yang tahu orang-orang yang nonton VTuber doang rata-rata. hmm, Hmm. oke. Kalau dari Tapi ya, tapi kalau eh, dari gue pribadi sejauh ini sih, lagu yang pasti opening atau endingnya pasti gue dengerin sih masih di Bang Dream sih. Karena oh Ben, hmm, gimana ya, liriknya kena, agak kena, bukan agak kena sih kalau buat gue. Jadi agak ada makna ceritanya gitu. Hmm. oke. Ya, apalagi Bang Dream kan emang genrenya musik juga kan. Jadi Genre, lu mau otomatis jadinya kan lu oke pasti ya, dengerin lagu dia gitu. otomatis ya, iya. Heeh. Heeh. Oke, Walaupun sampai saya ingat gue sampai episode 5 mereka belum nyanyi deh. Udah ya, Oh kayaknya belum ya? belum. belum. Kalau Iya. cari cerita belum, tapi ya Hmm. openingnya kan pasti sudah mereka Iya sudah masih nyanyi. ada. Iya. Oke, kalau dari aku ya mungkin eh, opening dari Jujutsu Kaisen season 2 itu ya aku dengerin dari YouTube sih lumayan oke kalau aku bilang. Hmm. Namanya Ao no Sumika dari Tatsuya Kitani. Aku belum pernah dengar sih Iya. dari Nggak nggak pernah denger gue nama penyanyinya. ya nggak pernah dengar penyanyinya siapa. Tapi Mhm. dari musiknya, dari suaranya itu enak didengar. Nah, Hmm. terus kedua dari anime Shiro Seijo to Kurobukashi Bokushi namanya. Itu musiknya dari Clarice Koisekai Oh, namanya. Claris. Iya Clarice itu yang menurutku lumayan bagus di sini. Dua dua baru Claris. dua baru dua itu yang aku Hmm. bilang masih bagus. Hmm. Claris juga kan nama nama terkenal kan Iya, harusnya ya. Cuma nama terkenal mungkin gak terkenal terbatas kayaknya. Yoasobi gak Iya. terkenal itu. Claris terbatas ya, emang orang-orang tertentu aja sih yang denger Hmm, lagunya sih. Iya, soalnya emang gue juga ngeliatnya kayak belum ada yang serame Idol kemarin, Yoasobi kemarin gitu. iya. Tapi ya kayak Yoasobi yang idol itu earwormian sih. Earworm ya enak Iya, didengar sih. emang candu, Candu. candu sekali ya emang itu Idol. Ya. Bahkan mereka rilis versi Inggris lagi malahan. Iya, makanya sampai dirilis versi Inggris ya, gokil. Gokil nian. Yang setahu aku Oh, yang ada versi Inggris sama Jepangnya satu dari ini katanya no Yusa season 1 itu ada versi Jepang sama Inggris sama hmm, Yoasobi Jepang sama Inggris yang aku tahu itu. hmm.
Nah, Nah, tadi saya kayak mau ngomong apa? Iya, apa? gue barusan bisa ngecek. Ya. Gue baru nyadar ternyata openingnya Hataraku mau sama diisi sama Nonolip. Berarti dia comeback dong jatuhnya. Lu pada Nanorip ya? ada, iya, ada yang tahu Nonolip? Tahu. Itu gue ingetnya pas dia nyanyi lagu Ingesan Karya. Iya, udah Iya lama kan? banget ya. Udah lama banget. Sangkarnya 2013 anjir. Kalau nggak salah ya. Emang udah selama itu Nanorip nggak nongol. Iya, saya gue nggak pernah dengar dia lagi. Terakhir di Nonon Biori yang movie. Hmm. Oh, Oh iya, ini Nanorip ya. ya Nanolip ya. Aku gak pernah dengar sih nama Nanolip. Jadi kurang Gue tahu. Nanorip gue gara-gara ini doang. Sankarya, opening Sankarya gue suka. Cuma Sankarya udah selama itu anjir. Esorago tuh. Sama ini ternyata biarpun Yoasobi-nya nggak ada, Ayase-nya tetap ada. Hmm. Dia isi openingnya remake-nya Rurouni Kenshin. Oh. Ah, Rurouni Kenshin. Nanolip Genshin. Samurai X anjir. Oh, Cuman kayaknya buat yang sekarang udah ketuaan itu judulnya. Udah ketuaan sih iya cerita. betul. Apalagi cerita tentang samurai gitu mah. Kayaknya kurang menarik buat orang anak-anak sekarang. Oke. Ang- hmm, Olimia Peace. Olimia Peace setauku juga lumayan oke sih untuk musik ya. Olimia Horimiya Peace Peace. se, se- pendangangan aku sih sudah ada keluar kan musiknya. Udah. Nah, Musiknya udah karena udah tayang episode 2 dia. ya episode 2. Di episode 2 udah muncul ininya apa? Openingnya. Feel-nya sudah kayak ini sih season satunya kan. Season Hmm. 1 atau sebutannya apa untuk Olimia Peace nih? Aku juga bingung nih. Iya. Ya udah Horimiya mau Horimiya Peace lah pokoknya. Aku Sebuah bentuk ambigu itu. ya ambigu untuk Heeh. penamaannya. Iya. Soalnya kalau nggak salah kan judul Inggrisnya tuh The Missing Piece kan Iya, sudah The Horimiya Missing The Piece. Missing Piece. Iya. Jadi ya sesuatu apa bagian-bagian yang hilang di Horimiya ya di sini Horimiya Piece ini. Terus apa lagi ya yang mau dibahas ya? Oh ini tadi Apa? kita kayak belum kebahas ini apa? Ini episode satunya udah rata-rata udah pada tayang ya. Iya, sudah ngata-ngata Dari tayang. 3 judul yang kita antisipasi itu gimana sih menurut kita tuh animenya? Oh, Impresinya ya. Impresinya. Heeh. impresinya ya. Hmm. Mau dari Chris dulu boleh. Oh, Dari 3 judul yang lu antisipasi, lu udah nonton episode satunya gimana menurut episode 1 dari masing-masing ketiga anime itu? kalau impresi pertama aku ya untuk yang pertama nih Masterful Cat itu kan. Pertama The Masterful Cat nih lebih tepat impresinya apa ya? Impresi pertama eh, aku juga bingung sih mau impresi pertamanya kayak mana. Lebih tepatnya relate aja sih, lebih tepatnya relate dengan kehidupan nyata si ceweknya kan kerja di kantor terus jadi budak korporat sampai gak mau kerja, pengen nyantai-nyantai di rumah. Cuman salah satu pendamping dia kan si kucing inilah lebih lebih apa ya, lebih nyatu aja ceritanya dengan kehidupan nyata. Terus kedua dari kita sebutnya kalau kedua nih isekai vending machine lah ada ya, Iya, susah. Isekai vending machine aja biar gampang. Lebih gampang sebutnya kalau isekai vending machine ya. Kenapa saya bilang unik di sini? Karena dia kan ya lebih tepatnya dia ke isekai, terus pastinya kan ada skill point itu dia untuk
dapetin skillnya itu kan harus menarik perhatian si pembelinya untuk membelanjakan barang-barang yang dia tawarkan di dalam vending mesinnya itu yang bikin Hmm. itu yang bikin saya menarik Hmm. menarik perhatian saya lah untuk itu. Oh, jadi malah dia kayak ngejual Nge- ibaratnya ngejual barang-barang dalam diri dia gitu ya. iya, menjual Hmm. pokoknya ada mie cup lah, minuman bersoda, minuman apa yang ada di dalam diri dia lah gitu. Hmm. Lebih tepatnya itu. Terus ketiga tuh tadi apa ya? Aku sebut ya. Yang last boss itu bukan sih Oh, yang kayak oh Last Boss, Last Boss, apa? ya, Last Boss Queen. Iya. Pertama kali aku lihat Impress, pertama kali aku lihat Last Boss Queen ini kan, ya balik lagi. Ini bisa menyaingi Hamefora. Kebetulan kan Hamefora kan ada tonton juga. Itu Hmm. ngehook aja sih, masa tuh dia kan yang si MC-nya udah kirim ke Isekai. Isekainya itu sebuah game shoujo, dan karakter MC-nya pun cewek. Nah, itu itu yang menjadi pembeda dari kebanyakan isekai ya. Nah, Hmm. terus kedua, si MC-nya sendiri kan kalau kalau mau dibandingin dengan Hamifura nih beda karena si MC-nya sampai ada adegan nangisnya, adegan apalagi masih menunjukkan sisi baiknya kepada semua orang yang ada di sekitarnya di situ. Itu yang bikin saya menarik di perhatian. Hmm. Itu aja sih yang aku impresi impresi pertama tuh dari ketiga anime ini. Selanjutnya Hmm. selanjutnya siapa yang mau? Saya dulu kali ya. Seiyu Dulu aja boleh. sih. Boleh, boleh. Gimana ya? Kayaknya 3 judul yang gue bawa terlalu ya gini ya. Yang satu episode satunya 47 menit, yang satu ada episode 0, yang satu begitu rilis langsung 3 episode. Gak apa-apa, Iya, jadi gue justru panjang ceritanya loh. oke lah. Berarti sesuai dia muncul di hari itu aja kan ya? Iya. Iya. Mm. Apa dulu ya? Eh Bang Dream dulu aja kali ya. Dia kan waktu pertama kali rilis tuh langsung 3 tuh. Gue kan Hmm. awalnya pertama lihat di YouTube tuh gue ngiranya, ah ini adminnya Muse salah kali. Masa rilisnya 3 langsung. Ternyata Mm-mm. pas gue cek di yang lain pun emang 3 langsung gitu. Gue agak kaget juga sih pas pertama kali gue nonton episode 1, gue klikan set. Hujan tuh dia ceritanya. Ngumpul di satu tempat, entah kenapa tiba-tiba bubar gitu mereka. Lah, baru mulai udah bubar gitu. Terus yang ada di kepala gue awalnya gini, oh mungkin ini kayak cerita anime fantasi yang dimana menit awal episode satunya tuh apa ending di episode terakhir. Biasanya kan kayak gitu kan kalau di fantasi. Iya. Nah gue mikir ah masa iya Bang Dream pakai pembawaan kayak gitu sih. Nah gue tonton terus tuh si episode satunya. Oh ternyata yang bubar tuh bukan eh, band yang ada di judul yang apa yang My Go itu, ternyata band yang lain yang bubar tuh cuman orangnya sama. Nah ketika gue lihat di situ oh ternyata ini ceritanya dibanding Bang Dream sebelumnya yang emang mereka ngumpulin teman untuk bikin band sama emang ya mereka udah punya teman gitu terus bandnya udah ada. Nah ini lebih ke eh, beberapa orang yang dia dulunya ada di satu band terus bubar. Terus karena ada satu orang random datang yang dia pingin bikin band juga dan secara kebetulan orang yang diajaknya tuh ya orang-orang yang sebelumnya satu band gitu.
Itu buat gue sih awalnya preminya menarik sih. Dan sejauh 3 episode awal pun ya emang kesannya template-nya anime musik ya, dia dimana isi ceritanya tuh tentang masalah tiap membernya gitu. Cuman Hmm. gue lihat di sini cerita membernya agak menarik sih karena kan sejauh 3 episode awalnya tuh diceritain tuh awal mula yang tadi di menit awal kenapa bandnya bubar. Nah, itu agak menarik sih buat gue. Jadi setelah tahu oh ternyata latar belakangnya kenapa band yang lamanya bubar tuh kayak gini, terus nah gimana nih supaya mereka bisa bikin band baru dengan eh, istilahnya apa ya? Ingatan masa lalu mereka tentang band lamanya mereka gitu. Nah, sejauh episode 3. Kalau dari 3 episode awalnya tuh lebih fokusnya ke situ sih, dan buat menurut gua menarik juga sih. Emang ceritanya cukup beda daripada Bang Dream yang sebelumnya. Nah, itu sih kalau buat dari Bang Dream kalau di gua. Kalau saya tadi Chris sempat mau nanggapin yang soal Bang Dream ya. Ada apa tuh? Iya, kalau menurut aku untuk soal band Dream itu ya, rasanya tuh kayak nonton seri band anime musik lain aja gitu nah, bukan soal apa yang namanya itu serinya Bang Dream. Rasanya beda aja sih, kayak menunjukkan sisi kelamnya si Bang Dream gak sih lebih tepatnya. Oh iya iya iya. Karena kan yang sebelumnya kesannya ceria gitu ya. Iya, kalau sebelumnya kesannya ceria-ceria semua untuk Iya para iya iya. membernya. Walaupun kayak si Suiland itu kan, walaupun dia ada member yang kayak manga-manga atau apa kan itu tetap ceria. Nah, kalau untuk Iya iya yang iya. Bang Dream It's My Go ini kayak sisi kelamnya si Bang Dream sih, itu yang bikin aku kayak eh masih mikir-mikir untuk nonton. Hmm, ya mungkin mereka karena mau nyoba genre musik lain juga mungkin ya. Soalnya kan agak beda tuh genre musiknya. Hmm, Ya, itu kayaknya sih aja itu ya. sih. Cuman gak Hmm, tahu sih alasan kenapanya mungkin ntar ada di sisa-sisa episode akhirnya sih. iya. Oke, Cuman oh ya gue baru ingat hmm, satu. apa? Dari 3 episode awal tuh yang mungkin tadi buat Chris kesannya gak kelihatan kayak Bang Dream tuh karena seingat gue di 3 episode awal tuh gak disinggung sama sekali band yang lain. Iya, Jadi gue awalnya mikirnya ini oh cerita di entah beberapa tahun setelah generasinya yang Bang Dream pertama atau ya mungkin beda apa ya beda universe mungkin atau gimana gitu. kalau Itu dibilang di tiga ya. eh, kalau dibilang beda universe, saya bilang tidak, karena ada disinggung masalah karakter lama balik lagi ke situ. Nah ya cuman kan Walaupun kita tidak nggak tahu langsung, secara iya tidak ya. langsung. Cuman di 3 awal kan kita nggak tahu tuh itu antara mereka udah lulus atau gimana kan itu nggak Nah, tahu tuh. Nah, itu kalau dari tuh. 3 awal ya. Mm-mm. Nah itu Oke. baru Bang Dream tuh udah segitu tuh banyak. Oke, lanjut lagi. Terus yang kedua Mushoku Tensei. Mushoku Tensei kan dia rilis episode 0 sama 1 tuh. Mm-mm. Hmm. Nah, yang episode nolnya tuh gue antara setuju dan gak setuju sih karena kan gimana ya episode 0 yang Mushoku Tensei ini jatuhnya spoiler sebenarnya buat cerita season satunya. Cuman kalau misalkan lihat dari sudut pandang lain episode 0 ini bisa jadi bikin penjelasan yang lebih masuk akal gitu. Soalnya kan yang di episode 0 dikasih tahu kalau oh yang rambut putih itu ternyata Sylvie kan. Mm-mm. Hmm. Nah itu kalau di cerita di manganya tuh sebenarnya sorry di novelnya tuh gak gak di situ masih jauh di depan gitu. Cuman kayak dimajuin ke depan gitu, Ya, dibikin duluan. itu Jadi ya, kesannya ngasih spoiler gitu. itu pro kontra sih lebih tepatnya. Hmm. Cuman ntar ada bagusnya sih sebenarnya. Mm-mm. Karena kan waduh ntar itulah pokoknya spoiler juga ya. Dan Susahnya busuk saya bahasnya gimana ya? kayak mana? Ya pokoknya kita itu episode nolnya kan fokusnya ke Sylvie tuh yang
ketika dia baru pertama kali kena bencana teleportasi terus datang ke satu kerajaan sampai akhirnya dia ganti nama. Nah, itu episode 0. Terus kalau episode satunya kan baru tuh lanjutan sequel dari yang season 1 kemarin ketika Rudeus ditinggalin ketika dia mulai jadi sad boy. Nah, di impresi gue sih episode satunya dengan mengabaikan episode 0, episode satunya bagus sih menurut gue. Untuk pembawaannya masih khas Mushoku Tensei banget, nggak ada opening, nggak ada ending. Lagu Hmm, maksudnya. Jadi kan oke. Mushoku Tensei itu nggak pernah punya opening sama ending tuh. Nah, itu masih mereka bawa, terus feel story-nya juga masih sama. Ditambah yang bikin gua senang cuma satu sih, gambar Sarahnya bagus. Itu aja. Gambar Sarah. Mushoku Tensei season 2 episode 1 aja gambar Sarahnya bagus. Oh, Itu. oke. Terus yang terakhir, nah ini Setengahnya. nih yang agak manis-manis pahit nih Ateria Reza. Nah, dia Oke. kan episode satunya lama tuh, Iya, 47 menit. iya, Eh, hampir 1 jam. gua dat iya, gua datang pakai firasat, wah, apakah dia akan kayak Oshinoko yang episode satu yang lamanya tuh berkesan di akhir. Nah, cuman gua nggak kebayang tuh Raiza di 47 menit tuh berkesan itu bakal gimana gitu karena biarpun gamenya belum jauh, gue baru main ya sedikit prolog maju dikit lah. Kayaknya belum ada titik yang bisa bikin eh, ceritanya kalau biar supaya orang ngehook untuk nonton episode 2-nya gitu dalam 47 menit. Kalau misalkan berdasarkan eh, sejauh yang gue main ya. Nah, ternyata yang bikin gue kesal tuh dari 47 menit tuh ceritanya diburu-buru banget sih. Oh, Jadi oh, gimana ya? Kesannya tuh ketika mereka pertama kali, ya taruhlah ketika kita pertama kali ketemu Raiza, terus ketika dikenalin yang dua teman cowoknya, terus lihat aktivitas orang tuanya, nah itu kesannya tuh ceritanya dicepetin gitu. Jadi baru jalan berapa ya sih? Baru jalan 15 menit apa 20 menit itu. Itu udah masuk ke cerita ketika pertama kali Raiza tertarik untuk belajar alkemi. Nah itu menurut gua harusnya lebih menarik kalau misalkan 47 menit itu ditutup sama apa namanya? Ending di mana Raizanya mulai tertarik untuk suka untuk apa? Untuk mau oh, belajar alkemi. Nah, cuman dia simpannya di tengah atau di mana? Gimana ya? Gue lihatnya kesannya jadi perasaan terburu-buru. ceritanya Raiza nggak secepat ini gitu. Hmm, Jadi dia kesannya kayak buru-buru gitu bikinnya buru-buru. ditambah lagi. Gue nggak tahu ya. Entah kenapa gambarnya Raiza tuh yang konsisten cuma di satu bagian. Di bagian yang lain tuh gak konsisten. Gue gak tahu kenapa. Kalau gue lihat mukanya Raiza tuh kadang kelihatan kayak Raiza, kadang kelihatan kayak orang lain. Tapi Ah, oke. gambar kakinya kenapa selalu bagus? Gak paham. Kan itu daya jualnya itu pahanya Raiza. Paham. Kebanyakan fetish orang tuh. Yang rame yang rame dibahas ditunjukin kan katanya pahanya Raiza malah makanya Iya. fokusnya di situ doang deh. Itu benar-benar yang paling konsisten gambarnya loh. Paha Iya. doang. Yang lainnya tuh agak gimana ya? Kadang bagus, kadang biasa aja gitu. Kadang ada yang aneh juga gitu. Jadi ya gue agak kesel-kesel gimana gitu lihat Raiza yang episode satu sih. Karena ditambah dia udah lama, terus ceritanya dicepetin sama nggak konsisten sih. Paling gitu aja sih kalau dari gua buat impresi yang tiga. Apa? Sorry. Buat impresi yang tiga judul yang tadi gua bawa itu. Hmm. Ke ini Pak S. Dari gue ya, Iya. ntar gue bahas mana dulu ya. Hataraku mau sama dulu deh. Iya. Soalnya Oke. Hataraku mau sama gue baru nonton tadi. Abis Dream. Kan emang baru tayang kemarin kan. Kemarin apa tadi malam? Ya, Kayaknya Semalam ya. tadi pagi ya. kemarin malam. Ya pokoknya antara itu lah. Pokoknya baru tayang lah. Gue baru nonton. Eh, gue ngelihatnya kalau yang episode Hataraku mau sama season 2 part 2 ini cukup menarik buat
diikutin sih karena kelihatannya bakal ada apa namanya konflik baru lagi kan. Ya dengan jokes-jokes khasnya Hataraku mau sama gitu kan, terus juga ya ada kayaknya bakal muncul konflik baru lagi apalagi di episode 1 akhir kalau udah ada yang nonton itu kan kayak kayaknya ini musuh baru lagi nih gitu loh. Ini bakal ada masalah apa lagi nih gitu kan. Si si Mao, terus si Emi sama yang lainnya gitu. Dan menurut gua itu kalau nggak salah si studionya masih sama kan ya saya ya? Masih Iya nggak sih? Studio-nya masih sama. Masih ya, sama ya, iya. Menurut gue ya di episode 1 sih dari segi visualnya juga bagus sih. Ya nggak dibilang nggak beda ya, emang nggak beda jauh sih sama yang part satunya ya. Oke lah kalau menurut gue untuk Hataraku mau sama season 2 part 2 di episode satunya menurut gue dan gue cukup tertarik untuk tetap ngikutin sih dari walaupun baru nonton episode satunya gitu. Terus Horimiya Peace. Horimiya Peace kan kebetulan memang udah 2 episode ya. Iya, 2 Udah episode. Iya pas kita rekaman itu udah 2 episode. Gua awalnya sempet kayak ngerasa kecepatan di pas episode 1. Episode 1 kan awalnya mereka yang liburan ke Kyoto. Itu kan si Miyamura masih rambutnya masih panjang, belum yang pacaran sama si Hori kan. Terus abis pulang dari pulang dari Kyoto itu Toto langsung si Miyamuranya udah berubah penampilan, udah potong rambut, udah nggak pakai kacamata. Di situ gue ngeliatnya kayak agak kecepatan, bukan kecepatan. Jadi kayak jembatan antara si cerita yang si Miyamuranya masih rambut panjang ke yang udah potong rambut itu kayak kurang ada jembatannya, tapi dalam tanda kutip termaafkan karena di yang pas masuk ke Miyamura yang udah dipotong kayak pas lagi ngobrol tuh ada ngebahas soal soal perjalanan ke Kyoto. Jadi kayaknya di situ mungkin dia si jembatannya tuh di obrolan mereka soal perjalanan ke Kyoto. Ya gue sih kalau misalnya untuk Horimiya karena ini adalah bagian-bagian yang nggak muncul di seri utamanya dan kebetulan gue emang belum baca komiknya juga. Jadi ya udah, gue menikmati aja bahwa ini adalah Horimiya yang pelengkapnya lah gitu, pelengkapnya. Ya, gue bisa ya karena gue emang suka juga, jadi ya gue masih bisa ya terima-terima aja gitu, nggak ada masalah sama si episode 1 dan episode 2-nya juga. Oh ya udah, ini emang yang maksudnya gue nikmatin bener-bener buat ya tahu cerita-cerita yang bolong-bolong di seri utamanya tuh apa aja sih, cerita tentang apa aja sih, karena gue kan belum baca komiknya gitu. Kalau gue udah baca komiknya ya pasti udah tahu gitu kan apa aja yang nggak ada gitu ceritanya. Oke, yang ketiga apa? Menurut lu secara visual nggak sebagus yang seri utama nggak? Kayak agak kurang sih ya, kayak maksudnya bukan kurang, kayak beda nggak sih? Iya, kayak nggak Visualnya sama, nggak nggak sama. satu art style juga jatuhnya. Nggak satu art style, agak beda yang seri utama sama yang Peace ini. Malah kayak dari awal si posternya dirilis pun kelihatan sebenarnya beda. Iya nggak sih? Yang buat ini Horimiya Peace Clover Works. Iya, masih sama sebenarnya. Masih sama. Iya. Cuma kesannya kayak beda. Emang gue waktu pertama kali melihat posternya Horimiya Peace juga kayak kesannya tuh beda gitu. Beda sama yang Horimiya yang utamanya, nggak tahu kenapa. Tapi emang pas gue nonton pun kerasa lebih apa ya? Lebih ngejelasinnya juga gue susah, kayak lebih ya gue ngerasa kayak lebih tipis lah gitu. Gimana ngebahas? Ya pokoknya beda lah gitu. Feel-nya kayak lebih si visual itu lebih pakem yang seri utamanya daripada yang Peace ini. Setuju. Lebih gonjreng yang seri utama. Sama Gue ngerasanya.
Lu ngerasa ada yang agak buram-buram gitu nggak? Oh, kalau gue nggak nyampe merhatiin sedetail itu sih. Iya. Betul, kalau gua entah kenapa kesannya kayak agak buram gitu, terutama yang di bagian Kyoto-nya sih. Background Kyoto-nya. Iya, aku setuju dengan situ. Lebih agak buram, entah kenapa. Ya, kayaknya dari segi warnaannya yang agak buram daripada seri utamanya. Oke. Ya gue emang nggak ngelihat sedetail itu, cuma emang yang gue rasain ya ada lah gitu, emang kerasa perbedaan visual antara yang seri utama sama yang PS ini. Jadi seolah-olah tuh kayak PS ini niat nggak niat ngerjainnya gitu. Ah, oke. Udahlah ini kan cuma buat apa namanya yang kepotong lah ibu, episode-episode yang nggak ada, jadi ya udah gitu, kesannya jadi kayak gitu anjir. Oh, oke. Nah, Oke, lanjut lagi. yang ketiga nih, Yumemiru dan Shiwa Gaji Susugisa. Aduh, ini gimana ya? Ini gue kan tadi bilang di awal gue yang sesuka itu sama cerita light novelnya. Cuma gue kecewa sama adaptasi animenya, karena itu tuh dibikin beda antara light novel atau lu kalau nggak baca light novel lu baca versi komiknya ada, sama animenya itu beda banget. Kejadian-kejadian itu beda banget. Kayak yang di awal-awal tuh setelah kejadian bola itu, kejadian bolanya aja itu tuh udah beda gitu, agak beda lah gitu. Terus abis itu juga yang pas kayak siapa si Sajo-nya mengiyakan Aika, si Natsukawa kayak yang biasanya kan dia nempel banget, ngebucin banget, terus tiba-tiba jadi agak jaga jarak, jadi agak ya udah iya mengiyakan aja gitu kan. Di anime itu kan si teman-teman sekelasnya langsung bereaksi segala, padahal aslinya tuh enggak gitu. Terus kayak yang pas adegan si Sajo, gue kan kebetulan baru nonton sampai menit keberapa itu langsung gue matiin gitu, nggak jadi gue tonton, udah males gitu. Yang kayak si Sajo mau ke toilet, terus kebetulan ada si Natsukawa, ya itu tuh harusnya adegannya tuh cuma mereka berdua, tapi ini ada si yang teman ceweknya tuh si Kei yang rambut pendek, terus ada teman-teman sekelasnya juga, terus pas di toilet ada teman-teman sekelasnya juga yang cowoknya, padahal harusnya itu tuh kayak apa, si Sajo itu di bagian situ itu ngomong sendiri, ngomong sama dirinya sendiri di cermin gitu. Dan habis itu juga itu kecepatan karena harusnya setelah kejadian yang toilet itu ada dulu adegan si Natsukawa tuh, ini spoiler mungkin, tapi spoiler di awal nggak masalah lah ya, Nggak masalah. karena animenya menurut gue kecepatan itu tuh setelah kejadian toilet itu harusnya ada adegan pas malam tuh si Natsukawa datang ke rumahnya Sajo, nanya lu kenapa segala macam, ngobrol di rumahnya si Sajo. Di situ juga itu juga pertama kali muncul si kakaknya si Sajo tuh, si siapa sih, kakaknya Wataru tuh, Kaede sama ibunya. Di situ muncul, ya pokoknya disitulah pertama kali kayak si Kaede ngeliat Natsukawa gitu kan. Abis dari situ baru muncul si karakter si siapa sih, Rena ya apa, yang di tempat ya apa, yang nyariin si Sajo tuh, yang duduk berduaan tuh. Itu juga adegannya beda lagi gitu. Harusnya nggak kayak gitu, cuma udah mah kecepatan. Terus kalau gua nggak salah, lu pada udah nonton belum sih sampai episode 2? Lu pada nonton? Ada nonton ini. Udah. Sudah. Episode 2 muncul si ketua komite kedisiplinan bukan? Iya. Shinomiyarin. Iya. Anjir itu cepet banget, berarti udah baru episode 2 udah muncul. Padahal si Shinomiyarin tuh masih jauh, coy. Oh, masih jauh ya? Masih jauh harusnya kalau di light novel tuh munculnya. Masih agak jauh. Jadi ya itu udah mah kecepatan. Kalau misalnya waktu itu sempet ada diskusi sedikit sama temen gua, mungkin karena kalau Geiji Susugis Yumemiru dan si ini emang kebanyakan kayak si Wataru ya, Sajo Wataru tuh kayak lebih ke ngomong sendiri gitu loh. Ngomong ke dirinya sendiri, ngomong dalam hati ke dirinya sendiri. Nah,
mungkin untuk diadaptasi menjadi anime itu adalah hal yang membosankan mungkin ya, makanya akhirnya dibikin beda. Cuma tetap aja buat gue yang emang sesuka itu sama ceritanya, apalagi pas gue lihat kecepatan juga si ceritanya, jadi gue yang udahlah males lah, gue baru nonton 11 menit apa 14 menit gitu, Oh, udahlah gue drop, nggak jadi gue ngikutinnya karena ya semalas itu aja. Yang gue suka banget pas animenya begitu adaptasinya, ya males lah. agak Jadi dari 3 yang gue antisipasi udah 1 yang gue drop gitu, si Yume oh, Mirudanshi. Selebihnya Horimiya Peace sama Hataraku mau sama ya, kayak kemungkinan besar pasti akan gue tetap nonton lan- sampai tamat kalau itu mah, lanjut karena ya. gue gak ada masalah sama 2 judul Mm-mm. itu. Oke, terus apalagi yang mau dibahas, apalagi ya Gue Mungkin mau lebih ya, tepatnya. ini kayaknya kita udah lama juga ya, Iya, sudah mungkin lama. kita masuk aja lah ke Eh, closing. sudah 1 jam Mungkin kita. ada, betul, udah lama juga, lumayan ya sejam. Lumayan, iya, sudah sejam Mm, juga nih. ya paling di sini kita Oke, ada kesimpulan kali ya. kesimpulannya. Eh, Lebih eh, tepatnya kesimpulannya, aku bingung mau simpulin apa ya. Jadi, hmm, hmm, hmm. Kalau menurut aku ya, kesimpulan dari season ini ya, kebanyakan sih, kebanyakan sequel untuk animenya. eh, Sangat sedikit anime-anime yang baru, dan ya kalau aku lihat dari my anime list pun ya hampir gak ada yang, sedikit lah lebih tepatnya, sedikit yang nyentuh sampai 7 kalau aku lihat ya, untuk hmm, ratingnya. rating ya. Nah, ada beberapa yang 8, kayak Zom Zom 100 itu nyentuh 8. Terus Blitz, ya Blitz banyak orang yang itu kan, fansnya Yang Blitz, yang udah ngikutin dari iya awal sih. dari awal. Terus what my happy marriage, Ma- my happy marriage itu 8 juga. Jujutsu Kaisen Hmm, 8, itu beberapa lah cuman. hmm, hmm. Nah, kesimpulan aku sih itu aja ya, lebih tepatnya. Hmm. Kalau ada yang mau ditambah lagi. Kalau saya ada nggak sih? gue ini paling ya. Kalau menurut gue sih season apa sih ini? Summer sekarang tuh sebenarnya sama kayak sam- spring kemarin. Iya. Banyak anime bagus yang punya potensi untuk layak kita tonton sampai tamat gitu. Dan Hmm. untungnya lagi musim ini nggak kayak musim kemarin itu di mana fokus orang-orang ya ke Oshinoko lagi gitu. Nah, kalau musim ini kan karena kita belum kelihatan nih judul yang bakal nelan semuanya tuh, ataupun judul yang tiba-tiba bakal hype banget. Nah, jadi eh, apa ya? Kayak Ada masih kalau kepecah, intensinya kepecah. ya masih kepecah Hmm, gitu. hmm. Jadi Hmm. kalaupun ada yang nyari tontonan gitu, musim ini ada banyak tontonan yang menarik untuk ditonton sih. Di luar yang sequel ya, yang baru-baru pun banyak yang menarik kok. Iya. Oke, terus dari Hmm. Faiz. Kalau Oh, gua ya kebetulan emang, bahkan yang sequel-sequel aja nggak banyak yang gua tonton gitu si serinya gitu. Jadi ya gue dikit sih jadinya yang gue tonton ya untuk si Summer 2023 ini, apalagi sekalinya ada anime baru yang uh, gue antisipasi, ternyata ya gue kecewa gitu dengan adaptasinya. Jadi ya udah, gue nonton yang emang dari yang sequel-sequel emang
ya entah sequel atau yang kayak Horimiya Peace kan nggak bisa dibilang sequel kan, itu kayak cuma pelengkap aja lengkap ya. yang apa namanya, yang emang dari awal serinya kayak kalau yang lain kayak yang Jujutsu Kaisen terus Mushoku Tensei itu kebetulan gue nggak nonton nggak lanjut nonton gitu, season pertamanya aja gue kayak cuma berapa episode langsung drop, berarti kan otomatis tuh si episode sequelnya nggak akan gue tonton gitu. Okay. Jadi paling kebetulan emang summer ini kalau nggak salah nggak banyak sih yang menarik perhatian gue ya, jadi ya gue sih berharapnya ini anime-anime yang udah masuk plan towards gue itu nggak ada lagi yang mengecewakan si Yumemeru Danshi ya, terutama yang emang anime baru, bukan yang sequel. Kalau sequel sih karena emang kalau emang gue ikutin serinya dan emang gue suka ya pasti biasanya sih akan gue tonton sampai tamat. Gitu aja sih paling. Oke. Closing. Sekian dulu untuk podcast kali ini ya. Untuk musim summer 2023.